Hey yo, what's up guys? It's your girl The Contents and we are back. Kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi dengan ada video. Dan topik kali ini tuh bener-bener apa yang kita harus interesting. bilang? Biasanya kita ngomongin hal-hal yang kayak gini selalu menarik buat kalian, ya nggak sih? Selalu. Dan kita mau ngomongin hal-hal tabu di Indonesia yang kayak normal di Australia. Iya. Maybe something like that. Ini yang kayak the different kali ya, ngerti nggak sih? Kalau di Indonesia tabu, tapi kalau di Australia enggak, something like that. Jadi sebelum kita ke videonya, make sure kalian follow Instagram kita. Kita bikin yang baru guys. Iya, namanya The Connell Twins 12. Yang lainnya fake. Kita bikin yang baru untuk sementara aja, in case you know, kan kita kangen kalian. Iya, banyak yang komen kangen juga. And jangan lupa untuk follow juga yang Krisya.oc dan Kaya.oc. Yes. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And let's get into it. Anyway, jangan mind wajah kita. Jadi kita nggak Iya. pakai foundation. That's why lebih putih dibandingkan badan kita. Pasti selalu wajah kita itu lebih putih dari badan kita berdua. Itu selalu begitu. Nggak tahu orang lain kan Kebalik ya? Iya. Kalau aku sama Carly itu pasti wajah Wajah terus lebih putih. karena kita emang susah geten, wajahnya tuh gampang kembali putih lagi. Dan kita nggak pakai foundation. Look This at our is skin. glowing. Coba pakai alis sama bulu mata. bulu mata. Kayaknya bulu mata katulistiwa. Oke. Hal yang pertama itu apa, Kar? Nah, yang pertama adalah seksisme. Ini tuh jarang denger banget. Nah, seksisme itu bagi kalian yang nggak tahu adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap gender tertentu gitu loh. Nah, ini jarang dibicarain sih ya, tapi emang common things banget di Indonesia, which is beda banget sama di Australia. Jadi kayak cewek tuh nggak boleh sekolah tinggi-tinggi karena mereka cuma ujungnya jadi ibu rumah tangga dan laki-laki kerja gitu. And they Atau married enggak- young. Ya, atau Karena enggak- mereka bakal jadi ibu rumah tangga ujung-ujungnya dan ngurusin anak. atau enggak cuma cowok yang kerja doang gitu kan. Cewek tuh harus di rumah aja and shit dan segala macem. Cuci, bersih segala macam ya. Dan kalau di Australia, obviously cewek cowok kerja gitu, nggak ada yang Nggak. kayak dua-duanya sama aja, sama rata kayak gitu lagi. And kalau mau ngerawat anak, ngerawat dua-duanya. Kalau mau bersihin rumah kayak ibu tangga, nggak ada. Gak ada sih nama ibu rumah tangga tuh cewek doang, gak Karena ada. kalau kerjanya kalau bersih rumah itu harus bareng-bareng. Dua-duanya cewek dan Iya. cowok keduanya gitu loh. Dan rata-rata emang kayak orang-orang sini tuh nge-treat ceweknya justru kayak queen ya, nggak boleh bersih-bersih rumah, jadi bareng-barengan gitu. Kerja sama lah. Kerja sama lebih tepat, dan cowoknya tuh kadang tuh lebih mau yang sering bersih-bersih gitu loh. Which is I think that's kinda amazing. Amazing ya. Selanjutnya ada ini paling common. Agama. Ya, gue nggak bisa ngomongin. Aku jujur aku takut salah ngomong juga, ngerti gak sih? Kayak beberapa orang tuh bener-bener agama tuh sensitif banget. Di Indonesia tercinta ini selalu kayak ngebanding-bandingin agama. Oh, agama ini lebih better. Oh, agama ini lebih better. Tuh kayak sensitif banget kalau ngomongin agama. Kayak agama ini paling benar, agama itu yang paling benar. Kayak gitu, suka gitu banget kan? Dan kalian tuh tahu juga agama di Indonesia itu beragam banget gitu loh. Tapi yang aku nggak ngerti tuh, why kita nggak bisa ngerespect each other tapi malah membanding-bandingkan satu sama lain, ngerti Iya, gak sih? bener. Kayak Makanya kayak kalau bedanya di Australia, agama itu kayak bukan urusan masa sensitif lagi. Agama tuh lo gue. Jadi kayak terserah lu punya agama atau kagak. Jadi mereka udah jauh nggak banget peduli, pemikirannya gitu. nggak peduli. Iya, gitu. mereka benar-benar nggak mikirin agama. Jadi kayak rata-rata nggak ada yang namanya fight soal agama sih. And it's funny how di Indonesia pertanyaan yang sering ditanyakan adalah nama, umur, dan agama. Iya, dan menurut aku sih kalau lebih baik agama itu jadi hal pribadi, which Indonesia masih belum sampai ke sana gitu. Yeah, and kan. compared to Australia, they don't include religion in the conversation. conversation nggak pernah ada. Nggak pernah sekali, nggak pernah diungkit sama sekali. Cause it's none of your business. Kepercayaan lo adalah kepercayaan lo. masing-masing kayak gitu lagi. Dan satu hal lagi yang kadang warga-warga negara Indonesia yang Sering sering dilakukan. dilakukan gitu kan, adalah kayak Memaksa orang agama orang lain untuk mengikuti masuk ke dalam agamanya. Iya. Jadi kayak ajaran lo tuh nggak benar, lebih baik lo tuh masuk ini gitu iya, loh. kayak gitu lagi. Iya. Jadi kayak itu yang masih kurang gerakan-gerakan Indonesia Nggak sih, bisa gitu kan. toleransi ya. Padahal kalau kalian tahu Indonesia itu banyak pulaunya gitu kan, dan Agama pasti agama beragam di mana-mana. iya. Which is itu yang harus penting di Indonesia itu adalah harus respect every Each agama other, kayak iya. each other, oke? Jadi jangan kayak ngebanding-bandingin lah, Iya, jangan maksa juga lah Iya. gitu. Y'all not ready for this. Ya, yang paling kayak common banget yaitu adalah pernikahan beda agama atau ras. Pernikahan beda agama itu sangat-sangat sensitif di Indonesia. Indonesia, like bener-bener Iya, sensitif. aku nggak mau menyuarakan opini aku di sini. Iya. No, ngerti gak Iya. sih? Intinya adalah di Indonesia yang penting itu married itu harus satu Satu agama atau satu ras, you know, sometimes kayak gitu. Apa yang penting agama lah, kadang ras Iya. banyak yang beda-beda. Beda. Cuma agama mereka semua wajib Banget banget satu sama agama. itu Iya. kan. Di ajaran agama ini juga harus sama atau enggak emang karena culture thing, ngerti nggak? Iya, culture thing. That's Iya, right. ngerti nggak? Kalau di Islam sendiri kan kayak kita tahu harus marry
sama Muslim ya gitu kan ya. I feel like di Kristen juga kayak In gitu. every religion. Tapi kayak di Indonesia mostly kayaknya rata-rata harus nikahnya sama kayak agama deh kayak gitu kan. Iya. Dan kalau kayak beda agama tuh dijudge. Wow, pada Panas. Kayak aku for example, aku pacaran sama beda agama dan yang Iya. semuanya komennya. Iya. Hujatan Pacaran semua. beda agama itu seolah pacaran tapi lu ujung-ujungnya nggak akan nikah. Itu yang komen di lu gue baca. Iya, dan kayak I don't really think Like, that itu matter. bener-bener- For me, I don't really iya, think that's matter. itu hurting gue banget karena kayak seolah kayak kalian ngedoain kayak gue nggak boleh last long sama dia Iya, karena kita beda beda agama. Like literally gue aja sama dia nggak pernah ngomongin agama gitu kan. Dan kita adem-adem aja gitu kan. Tapi ini sih yang paling pedih juga tuh ras. Kayak there's so Iya. many discrimination di Indonesia dengan ras lain. Terutama dengan orang-orang yang berbeda warna kulitnya dengan kita. Dan ya dengan apa yang terjadi di Amerika ini kayak menjelaskan juga nggak usah jauh ke Amerika, di Indonesia juga sama. Banyak. Papua kayak gitu banyak banget yang diskriminasi, you know. I love my black people. Iya. I love my orang-orang Papua. I think they are beautiful. Like Iya. aku just don't understand, kayak masih sedih aja banyak yang Nge-treat orang Papua atau orang black people like animal, padahal like mereka they're human like fucking us. human being gitu loh. Iya. Cuma karena beda warna color bukan berarti kalian jadi lebih tinggi dibandingkan other human. Thank you. Okay? Thank you. That's the facts, sis. Okay, so Thank don't be racist. Don't. Gak boleh. Yang ini selanjutnya adalah abortion atau aborsi. I feel like nih kita ngomongin sekali lagi ya, setiap orang punya opini yang berbeda-beda Iya. tentang aborsi Iya. gitu loh. Kayak if in some religion nggak boleh aborsi, Gak boleh. nggak boleh. Tapi kalau human rights atau rights as a woman itu beda. beda bener-bener banget. Kayak kalau di Australia mostly kayak ada case, ini contohnya kasus kayak gini, dia diperkosa sama seseorang, and then dia hamil dan dia nggak mau keep the baby, mereka bisa do abortion karena mereka nggak mau ngebesarin Anak dari orang, si iya. pemerkosanya itu gitu Iya. loh. Aku nggak tahu yang sering terjadi di Indonesia, tapi rata-rata mereka Di nggak boleh. case di luar negeri kayak gitu ya, Iya. rata-rata kayak terutama di Australia kayak Iya. especially misalnya nih dia yang kayak tiba-tiba pregnant and dia takutnya dia nggak bisa capable untuk merawat bayinya ini gitu loh, karena dia masih young. Kalau luar negeri boleh Iya, ya, as kalau a di kid, Australia. bayangin as a kid hamil lagi gitu loh. Di Iya. sini tuh kayak nggak aja gitu, takutnya nggak bisa, jadi mereka pick abortion. Which is kalau di Indonesia kayak bener-bener kayak itu hal paling dosa gitu loh. Tapi do you know that there is still a lot of people di Indonesia melakukan abortion Iya. diam? iya, that's a lot. Karena kurangnya pelajaran soal Sex education Iya. and all that. ini kayak out of topic of the yang rape and stuff. Ini banyak banget yang lakuin abortion karena Mereka tidak tahu cara melakukan safe sex. iya, seks dengan yang aman gitu. And kita mau ngomong lagi, we're not encourage anybody untuk do it. Iya. Because everybody Anything. have their own opinion Ya, ini about cuma it. kita kayak ngomongin like Perbedaan. what's the different gitu, apa Iya. bedanya gitu kan. And next adalah I think mental health atau bunuh diri gitu. Oh my god, aku really Ini yang aku paling sedih banget di Indonesia kan. Sedih banget, kayak setiap orang udah bunuh diri makin dibully lagi di komenannya. Iya. Atau bukan gitu aja deh. Orang form yang kita experience dulu ya. Terus waktu di sekolah Indonesia, waktu kita nggak tahu kalau kita punya depression and shit, kita nggak tahu sama sekali, dan kita kayak trying nge-hurt diri kita sendiri. It's so bad. Dan nggak ada yang ngajarin. Semuanya Kita nggak tahu kita bahkan punya Iya, depression. nggak ada yang tahu, malahan kayak oh lu harus berdoa, lu harus mungkin itu lo nya aja yang lebay alay gitu, ngerti nggak sih? Dan it's so sad. You remember saat kita came up to the teacher, ke guru BP kita, and say that Kalau kita nggak oke. kita nggak oke. I don't know what's wrong with us. Deal with yourself. Ya kata dia Literally. itu hidup Udah lo lah, gitu, gitu loh. loh. Rasain aja kayak gitu. Dan kalau pas kita pindah ke Australia, oh my god, ternyata kita dulu punya depression. We don't Jadi kayak understand. kita learning di Australia bukan di negara kita sendiri, which is sad banget. Iya nggak sih? There's so many Indonesia yang selalu bilang kayak oh my god, mental health is not real, kayak is not exist, kayak people cuma caper doang. Iya, kan. gitu loh. Tapi when I say guys, mental health itu penting banget, you guys. untuk diterapin. Dan menurut aku di Indonesia itu Harus. harus banget diterapkan pelajaran mental health. harus banget Please, guys. kalau pemerintah please, Please. gue mohon. And juga kalau misalnya kids yang emang bener-bener kayak punya mental health problem, harus disiapin namanya sekolahan kita ada namanya school counselor kalau dulu gitu kan. Iya. Jadi kalau kalian punya masalah gitu gini, mereka ada school counselor, nanti mereka bakal nyaranin kemana-mana, lu harus ketemu siapa gitu-gitu, which is good banget. Jadi di Iya. Indonesia wajib itu Kembali bener. lagi ke topiknya juga, saat itu bunuh diri. It's crazy, Chris. Soal crazy. bunuh diri itu, like aku deeply bener-bener kayak sad, ngerti gak sih? Udah mereka
kill themselves Dan malah disalahin disalahin victimnya, kayak lu ya lah bunuh diri karena lu nggak kuat imannya. Iya. I was like, why? Mereka bunuh diri karena mereka depressed. Mereka sad with their life, nobody help them gitu loh. Iya, nggak ada yang bantu gitu. Makanya pentingnya kalau ada seseorang around kalian yang kayak, you know, ada sign ya, kalian harus rangkul mereka, oke? Be Jangan the bigger bilang kayak, person. Caper lu. And the last one is LGBT. Wow, And like, you know, seks bebas and all that. Indonesia is really crazy about this. I mean, you know, sometimes setiap country different ya. Tapi kayak sedihnya gitu, Mereka selalu bilang kayak orang-orang tuh selalu bilang kalau mereka itu penyakit. iya. Seksual apa sih namanya, sexual orientation itu adalah penyakit. It's not a disease, y'all. It's not. It's not, like literally not. Itu Okay? bukan kelainan. Iya, sama sekali bukan kelainan itu. Bukan, oke? Dan mereka nggak memilih untuk begitu. They're born with. Tapi kadang gue, I mean, sometimes it's hard. Lu nggak bisa ngejudge negara, ngerti nggak sih? Kayak Indonesia, it's like a culture thing, you know what I mean? Culture thing, ya. Tapi gue bener-bener kesian buat orang-orang yang been through itu dan orang-orang yang nggak feel the way they have to feel. Kayak Iya, misalnya mereka unsafe. sebenarnya bi, mereka sebenarnya gay, tapi mereka dipaksakan untuk straight karena masyarakat di sekitarnya Tidak menerima kan, gitu tidak ya. menerima. Dan gue kesian banget, which is di Australia freedom, lo mau gay, bisexual, lesbian, or whatever, it's okay. I'm just gonna tell y'all, kalau misalnya kalian punya sexual orientasi yang berbeda, it's not your fault. Yeah, it's and not it's your okay to feel that way, you get me? Like, I know kayak masyarakat masih susah menerima, but that's why masih banyak yang belum coming out, you get Yeah, me? banyak They would banget. rather to keep ke diri Secret mereka sendiri. ya, iya. Kalau menurut aku sama Chrissy, kita berdua sih itu urusan mereka, urusan mereka, ngerti gak sih? Urusan kita, bener. urusan kita. Jadi Iya, aku nggak iya. peduli lu mau gay or Apa, lesbian or iya. bisexual or any type of other things gitu loh. Terus juga di Indonesia juga jarang dibicarakan soal seks ya. Edukasi seks itu penting banget guys. Makanya dengan mental health education ini penting banget. Karena banyak banget anak-anak muda di Indonesia yang ujung-ujungnya hamil. Ya There's kan? a lot, Banyak it's banget. crazy. Kayak, oh I don't wanna do it, kayak kata-kata lu lagi. I don't wanna Banyak do it. banget orang yang hipokrit atau munafik. Oh my god, there's Ini a munafik. lot. Atau kayak, gue gak mau ngelakuin, tapi tiba-tiba berduaan ada yang ngelakuin Gunting. hamil dan segala Iya. macam. Makanya pentingnya belajar dulu. Belajar itu bukan berarti kamu bakal melakukan loh. Thanks, yes, Belajar itu bukan berarti kamu harus melakukan. Belajar itu mengetahui, knowledge. Karena mengetahui itu penting, gitu kan. Nanti bisa dipraktekkan kalau udah menikah. The point is learn. That's it. Bukan berarti lu terserah, yang penting belajar dulu gitu kan. Dan itu your choice. Lu mau ngelakuin itu kagak, It's your choice. It's not anybody business gitu loh. And one thing that I know, bukan berarti kayak lu nggak virgin, bukan berarti lu different. Bukan berarti lu hina. Yeah, you know. That's it. So guys, itu aja kayaknya. Ya, this is all just like base, kayak cuman bisa tukar wawasan aja gitu, biar bisa ngelihat kayak dunia itu yang luas dan punya berbeda opini gitu. And aja sih. here kita nggak mau kayak, you know, Encourage people or anything. You have your own opinion, our have our own Iya, dan kita opinion. kayak ini pasti bakal sensitif banget, pastinya ini sensitif banget kalau kita ngomong ini. Makanya kita bilang kita nggak mau, you know, kita cuma ngomongin aja berbagi opinion and like that. Iya. You know. So guys, thanks so much for watching. And aku juga pengen tahu what y'all think di comment Iya, section komen. kita berdua. Iya, pendapat kalian. And don't forget to Like, comment, and subscribe. And see you guys next video. Bye.